Inilah doa yang paling mustajab dan pasti dikabulkan 100% benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab, menanggapi serta menjelaskan pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang bertanya tentang doa manakah yang paling mustajab, doa apakah yang paling mustajab yang pasti dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Faqir Mu'allim akan menjawabnya sekaligus menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat nih, doa manakah yang paling mustajab dan pasti dikabulkan. Ada yang menjawab bahwa doa yang paling mustajab dan pasti dikabulkan 100% benar adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang menjawab doa yang paling mustajab yang pasti dikabulkan 100% benar adalah membaca istighfar. Karena banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan membaca istighfar di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Bahkan di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW dijelaskan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang meletapkan, melanggengkan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu, maka menjadikan oleh Allah untuknya min kulli dhiqin makhraja, dari setiap jalan kesempitan menjadi jalan yang terbuka luas, yang menjadi jalan yang gampang, yang mudah. Makhraja, jalan keluar yang mudah. Min kulli dhiqin makhraja, dari kesempitan menjadi jalan keluar yang lapang. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan, kesusahan diubah oleh Allah menjadi kesenangan, kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah mana saja yang tidak pernah menyangka oleh dia. Ini salah satu dasar bahwa siapapun yang membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka hidupnya akan senang, akan bahagia. Tidak akan susah, tidak akan menderita. Mengapa? Karena kalau seorang itu banyak dosa, kemudian berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, berdoa dengan doa yang lain, maka mungkin saja masih terhijab, tertutup karena dosa-dosanya. Tetapi kalau dia pandai berdoanya itu memohon ampun, meminta ampun kepada Allah, maka pasti dikabulkan. Hanya saja nih, menurut sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfaruna, istighfar kita ini, yahtaju ila istighfarin, itu masih butuh kepada istighfar yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itulah, para ulama ahli ma'rifat menjelaskan, banyak orang yang baca istighfar tetapi hanya mulutnya doang, hanya mulutnya saja, sehingga istighfarnya itu tidak ada bekasnya,
tidak ada atharnya. Jadi efek dari istighfar itu nggak ada. Walaupun dia membaca istighfar banyak, tetapi hanya sekedar mulut belaka, tidak disertai dengan hati yang mendalam. Oleh sebab itulah, menurut jumhur ulama nih, doa yang paling mustajab, yang pasti dikabulkan, 100% benar, baik dibaca dalam keadaan serius maupun dalam keadaan bercanda, dalam keadaan khusyuk maupun dalam keadaan tidak khusyuk, adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah doa yang ternyata paling mustajab, pasti dikabulkan, 100% benar, adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau istighfar, maka butuh keseriusan, butuh sungguh-sungguh, butuh kekhusyukan, butuh keyakinan. Itu kalau istighfar. Baru istighfarnya akan mustajab, akan luar biasa. Tetapi kalau istighfarnya hanya di mulut saja, di mulut doang, ya tidak begitulah, khasiatnya tidak begitu dahsyat. Kalau sholawat ini beda. Sholawat ini dibaca dalam keadaan bagaimanapun, bahkan walaupun diiringi dengan musik sekalipun, tetap mustajab, tetap manjur, pasti dikabulkan, 100% benar. Oleh sebab itulah, sebagian ulama ada yang menyusun sigot sholawat, tetapi isinya di dalamnya ada istighfar, ada taubat, ada mohon rahmat, mohon ridho, dan mohon diperbanyak hartanya, serta mohon agar dikabulkan seluruh doa-doanya dan ditunaikan seluruh hajat-hajatnya. Ini luar biasa ini. Ini sholawat yang rahasia. Sholawat yang rahasia, insya Allah nanti kita akan tuntunkan sholawat rahasia ini, yaitu yang redaksinya ada di dalam layar kaca video. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salatan taghfiru biha dhunubi wa tataqabbalu biha taubati wa tarhamuni biha wa tarda anni wa tukthira li biha amwali wa tujibu biha ad'iyati wa taqdi biha hajati kullaha ya arhamar rahimin. Ini adalah sholawat yang gabungan, artinya sholawat, salam, barokah, dan sekaligus mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mohon rahmat, mohon ridho, mohon diperbanyak harta bendanya, kemudian mohon agar seluruh doa-doanya dikabulkan oleh Allah, serta seluruh hajat kebutuhannya ditunaikan oleh Allah. Silahkan amalkan sholawat ini, insya Allah mustajab luar biasa. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.